Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat kreatif sekalian? Insya Allah kita senantiasa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, energi positif, dan kreativitas ya. Kali ini ketemu lagi dengan saya Muhammad Bayu Widarto, membahas mengenai produksi program studio. Dalam hal ini yaitu produksi program audiovisual indoor ya. Mengapa ini menarik dan penting? Karena sekarang ini produksi program studio dalam hal ini adalah program tayangan-tayangan di dalam ruangan ya, atau indoor, banyak sekali diproduksi. Karena selain lebih murah dalam penggarapannya, sisi lain perizinan dan kemudian manajemen tim maupun pengorganisasian dari tahap-tahap yaitu praproduksi, produksi hingga pasca produksi itu lebih mudah dikelola ya, oleh manajemen produksi. Oleh karena itu, dalam hal ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah merancang program tayangan televisi non berita. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa tayangan televisi itu ada yang lebih cenderung pada tayangan-tayangan yang informatif atau berita, dan tayangan-tayangan yang lebih menghibur, entertain. Oleh karena itu, kita perlu memahami dalam hal ini adalah tiga hal, yaitu eksistensi, substansi, dan yang ketiga yaitu esensi. Yang pertama dulu yaitu eksistensi. Dalam langkah merancang program tayangan televisi non berita, eksistensi dalam hal ini dipahami sebagai program acara itu berhasil diproduksi dan ditayangkan. Nah, ini biasanya pada tayangan-tayangan yang pengennya lebih cepat diproduksi dan menghasilkan atensi atau perhatian publik yang lebih luas, alias pengen penontonnya banyak. Oleh karena itu biasanya secara eksistensi mereka mengukur keberhasilan itu dari sensasi, kemudian ada wow effect, meskipun tidak selalu seperti itu, tetapi setidaknya mereka ingin bahwa program tayangan yang sudah diproduksi itu banyak dibicarakan, kemudian digemari dan ditonton. Dengan demikian, dengan bertambahnya jumlah penonton, banyaknya atensi, semoga ada keseimbangan dalam hal pendapatan dari barangkali iklan atau pemasukan program dari jalur yang lain. Itu kalau membahas mengenai eksistensi. Jadi kalau program Anda, produksi program Anda eksis atau tidak ya, sudah jadi itu berarti sudah eksis. Nah, paling ya wow efek, kemarin dibicarakan orang, entah kemudian barangkali meskipun tidak selalu lebih menjurus pada hal-hal yang kontennya cenderung melanggar gitu ya, atau kalaupun tidak melanggar ya biasanya menjadi perdebatan atau perbincangan publik dalam hal-hal yang mungkin menyinggung masalah SARA. Kemudian setelah eksistensi tersebut, ada lagi kemudian substansi. Melangkah pada
substansi ini berkaitan dengan konten atau struktur isi tayangan dengan aspek-aspek yang diperhatikan antara lain, yaitu aspek konsep dan bentuk tayangan. Ini fontnya, aspek konsep dan bentuk tayangan. Kemudian keunikan dari program tayangan itu. Yang selanjutnya, kontribusi tayangan itu pada eksistensi dari stasiun televisi atau pengelola programnya. Kemudian karakter dan tayangan. Nah, persoalan karakter tayangan ini juga berkaitan dengan karakter penontonnya atau publiknya ya, dan karakter yang memainkan atau jadi substansi dalam tayangan tersebut. Dalam hal ini kita perlu melihat lagi aspek lain, yaitu ketepatan pemilihan stasiun televisi. Jadi stasiun televisi ketika sudah menggarap atau sedang mempertimbangkan untuk menggarap program itu, perlu juga melihat aspek cocok atau tidaknya tayangan itu ada di stasiun televisi saya. Jangan-jangan nanti akan mendegradasi, menurunkan image atau mengubah identitas dari stasiun televisi tempat program itu ditayangkan. Kemudian kita perlu melihat dalam substansi itu aspek kompetitor program pada jam yang sama. Jadi kita tahu sudah ratusan stasiun televisi ya sekarang, kalau kita hitung dengan televisi kabel ya, TV kabel. Dengan demikian pada jam yang sama itu, tayangan-tayangan apa saja yang sedang berlangsung dan itu digemari oleh publik yang sama yang kita bidik, itu pasti kita perhatikan juga, sehingga tidak membuat tayangan kita itu kalah juga. Namun dengan demikian tidak kemudian kita hanya ikut-ikut atau membuat itu program, saya pun juga bisa membuat seperti itu, bukan. Jadi program yang ikut-ikut begitu, jadi bukan seperti itu. Perlu juga kita perhatikan kita punya identitas seperti apa di situ, jadi value yang kita bisa masukkan dalam program tayangan yang kita produksi. Kemudian target penonton, ini persoalan aspek yang berkaitan dengan industri. Nah ini pasti juga akan berkaitan dengan iklan dan pemasukan yang tadi saya sampaikan. Ini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan stasiun televisi dan juga keberlangsungan produksi program tayangan itu. Tapi selayaknya itu juga jangan jadikan satu-satunya atau yang paling utama untuk membuat program tayangan. Kemudian kita perlu juga dalam substansi ini memperhatikan aspek objektif dan impact. Tujuan dari kita membuat tayangan itu untuk apa? Lalu yang tak kalah pentingnya, impact-nya setelah tayangan itu kita gulirkan, kita produksi dan ditonton oleh masyarakat. Apalagi sekarang ini tampaknya tidak bisa lagi kita akan berpikir bahwa oh ini tayangan untuk anak-anak, oh ini untuk dewasa, oh untuk remaja. Jadi kalau remaja yang nonton ya remaja, anak-anak tidak bakal nonton, itu sangat jarang. Bahkan sekarang tayangan-tayangan remaja, tayangan-tayangan sinetron yang seharusnya untuk remaja atau untuk usia ibu-ibu rumah tangga misalnya seperti itu, dalam tanda kutip yang sudah bisa mencerna
isi dari jalan cerita sinetron itu ditonton juga oleh anak-anak. Nah, ini harus kita perhatikan impact-nya. Kemudian aspek kesesuaian narasumber, ini misalnya kalau kita membuat talk show, bintang tamu dan host atau presenternya ini lebih pada tayangan-tayangan yang kita kemas seperti talk show. Talk show ini menarik untuk jadikan lebih spesifik untuk kita bahas, karena talk show itu bisa di hiburan, talk show itu juga bisa di program informasi, berita itu. Jadi sesuai atau tidaknya, kembali lagi ke tadi ya, stasiun televisi itu, maupun sesuai dan tidaknya publik yang akan menonton. Kemudian aspek lain yaitu gimmick, ada fanfare, ada cliffhanger, ada tune and bumper, ritme, durasi, dan dramatik. Ini juga aspek-aspek yang perlu diperhatikan ya, karena ini bagian dari, kalau saya sebut adalah bumbu programnya. Memberi bumbu pada masakan itu baik, bagus. Memberi pemanis ini untuk masakannya atau pemanis untuk platingnya ketika disajikan, silakan saja. Hanya jangan sampai gimmick itu lebih menonjol, bumbu itu terlalu banyak, itu nanti masakannya menjadi kurang enak untuk dinikmati, karena bumbunya terlalu tebal gitu ya, bumbunya terlalu terasa, mungkin asin atau terlalu manis. Gimmick pun demikian, gimmick itu bisa boleh saja digunakan, tetapi jika gimmick itu tidak cocok alias kita memasukkan bumbu pada masakan yang tidak tepat atau salah, nah itu bisa jadi fatal. Gimmick-gimmick yang perlu dihindari misalnya lari-lari jatuh, berpeleset, yang dalam tanda kutip itu disengaja, itu cenderung gimmick yang memaksakan diri untuk nempel di program. Biasanya ini kalau reality show ya, nah sekarang ini juga banyak reality show yang bukan reality show tapi sudah banyak rekayasa, jadi it's not real, jadi nggak real lagi, bukan reality show ya. Kemudian yang terakhir dari aspek di substansi yaitu visual treatment dan technical support. Ini visual treatment, jadi konsep visual dari program tayangan itu mau seperti apa. Jangan hanya yang penting memanjakan mata gitu, enggak. Jangan-jangan dekorasi, jangan-jangan konsep aksi yang ada pada konsep program itu terlalu berlebihan, atau dekorasi itu menjadi tidak tepat karena misalnya terlalu seperti anak-anak programnya, atau program anak-anak tapi kok kemasannya menjadi seolah-olah menjadi seperti tayangan remaja. Program anak-anak menyanyi tetapi fashionnya yang dikenakan itu fashion remaja yang sekarang banyak model fashion anak-anak yang tank top misalnya gitu ya, atau paha ke atas, dan itu bagian dari apa yang harus kita pikirkan mengenai edukasi terhadap anak ya pada tayangan-tayangan. Nah, itu tadi adalah aspek-aspek pada level substansi yang harus kita perhatikan. Jadi pada level substansi kita lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek kesesuaian konten itu terhadap publik, dan bagaimana kita selaku yang memproduksi program itu untuk membawa identitas dari stasiun televisi, kemudian impact kecocokan seperti apa untuk publik kita. Nah, itu aspek substansi.
Aspek terakhir yaitu aspek esensi. Aspek esensi ini berkaitan dengan value program, berkaitan dengan kesan program di benak publik, berkaitan dengan knowledge yang bisa kita kontribusikan kepada publik kita, sehingga setelah menonton tidak hanya kemudian mendapat senangnya saja, mendapat edukasinya saja, tetapi edukasi yang terprovokasi barangkali harus kita perhatikan, atau memberi informasi-informasi atau hiburan yang kemudian akan mempunyai dampak-dampak psikologis atau mempunyai pengalaman-pengalaman yang tidak cocok, tidak sesuai dengan usia misalnya, tidak cocok dengan value untuk budaya-budaya bangsa tertentu, misalnya kalau di kita ini adalah budaya ketimuran misalnya. Nah, itu pada level esensi yang perlu kita perhatikan. Nah, hari ini kita sudah membahas mengenai 3 level yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat program audiovisual ya, program tayangan televisi umumnya. Dari aspek eksistensi, sudah bisa diproduksi, ada wujudnya, itu eksistensi, sudah ada eksistensi. Nah, substansinya pertanyaan selanjutnya. Setelah program itu jadi, substansinya kita lihat yang tadi aspek-aspek sampai ke visual treatment, apakah ada dampaknya dan segala macam. Kemudian aspek esensi, bagaimana value itu bisa diadaptasi, bisa diadopsi, kesesuaian dengan budaya, kultur, kemudian kontribusi kita terhadap knowledge, terhadap habit, pembiasaan, terhadap keseharian dan publik. Nah, saya rasa 3 hal utama yang perlu kita pikirkan sebelum kita membuat program tayangan saya cukupkan ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dikaruniai energi positif dan tetap kreatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Bayu Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.